Halo, kali ini kita akan kembali untuk belajar sama-sama untuk upgrade diri kita bareng-bareng supaya kita selalu mengerti, selalu tahu, dan selalu ingin untuk menaikkan level diri kita ke arah yang lebih baik, tentunya ke arah yang lebih benar dengan cara mengupgrade diri kita. Nah, mengupgrade diri itu bisa dengan banyak hal, tapi salah satu yang kita akan buat hari ini dengan cara membaca buku bersama-sama. Oke? Nah, teman-teman, kita akan melanjutin upgrade diri kita dengan baca buku kembali tentang pernikahan. Saya mau baca kembali tentang pernikahan, di mana kali ini kita akan membahas bab 3 yang di mana buku ini ditulis oleh Myles Munroe yang berjudul The Purpose and Power of Love and Marriage. Oke? Dan bab 3 ini kita akan baca bersama-sama dengan judul Lalu Mengapa Perlu Menikah. Wah, menarik ya. Mengapa perlu menikah? Saya akan baca dan saya berharap saya dan teman-teman akan mendapatkan sesuatu untuk kita bisa upgrade diri kita sama-sama. Orang menikah karena banyak alasan. Sebagian baik, sebagian tidak begitu baik. Banyak pernikahan sekarang ini gagal karena banyak pasangan tidak mengerti tujuan atau prinsip dari pernikahan yang berhasil. Mereka tidak mempunyai pengetahuan. Kebingungan masyarakat modern tentang pernikahan mengakibatkan banyak pasangan menikah karena alasan yang salah. Alasan yang tidak memadai untuk menopang suatu hubungan yang sehat seumur hidup. Tak seorang pun pernah menikah tanpa lebih dahulu dengan cermat dan jelas menjawab pertanyaan mengapa. Pertimbangan yang serius dan cermat di muka akan mencegah banyak masalah, sakit hati, dan penyesalan di belakang hari. Mengetahui mengapa Anda ingin menikah dapat meneguhkan Anda dalam keputusan yang baik dan membantu Anda menghindari keputusan yang buruk. So, menikah bukan hanya untuk supaya yang tadinya berpacaran supaya selalu sama-sama terus, supaya bisa keluar bareng sampai lewat malam dan gak ada yang marah, gak ada yang negur karena udah sah gitu ya. Pernikahan bukan cuma sekedar untuk itu. Karena pengetahuan sangat penting bagi keberhasilan. Pertama-tama penting sekali untuk mengenali beberapa dari alasan tidak sehat yang paling lazim digunakan orang dalam memilih untuk menikah. Saya sudah mendaftar 10. Daftar ini tidak didasarkan pada terkaan, tetapi pada bukti yang diambil dari kajian terhadap banyak sekali pernikahan yang gagal. Kita tidak berbicara fiksi di sini, tetapi kehidupan nyata. Jadi teman-teman, ini adalah 10 alasan. Sebetulnya kita akan lihat 10 alasan yang tidak sehat untuk menikah. Nah, kita mungkin tidak akan bahas 10-10-nya. Kita akan lihat berapa poin, mungkin 1 atau mungkin 2 atau 3 poin yang kita akan bisa bahas pada hari ini ya. Poin pertama, alasan yang tidak sehat untuk menikah. Alasan yang pertama, sengaja membuat jengkel orang tua. Wow. Ada orang yang menikah hanya untuk bikin orang tuanya jengkel. Wow, padahal kamu menikah, kamu yang akan mengalami sebenarnya. Percaya atau tidak, ada orang yang menikah untuk membuat jengkel atau menyakiti orang tua mereka. Aku begitu muak dan jenuh harus mengerjakan semua yang mereka suruh. Akan kuperlihatkan kepada mereka, maksudnya orang tua, aku tidak perlu tinggal di sini lagi. Mereka mungkin marah terhadap aturan orang tua atau jengkel menuruti disiplin orang tua mereka. Mereka mungkin marah terhadap ketidaksetujuan orang tua terhadap teman-teman mereka, khususnya kekasih mereka. Kemarahan atau kejengkelan ini dapat mendorong mereka berbuat sesuatu yang bodoh seperti menikah tanpa memikirkannya dengan sungguh-sungguh. Walaupun mereka mungkin tidak tahu apa-apa tentang pernikahan, mereka langsung menerkam kesempatan karena mereka melihatnya sebagai cara cepat untuk keluar dari pembatasan orang tua mereka. Menikah untuk membuat jengkel orang tua adalah alasan gila untuk menikah. Pernikahan itu langsung menuju bencana, pasti. Emosi yang menguasai bersifat negatif, kemarahan, kejengkelan, kepahitan, dan tidak mendukung bagi hubungan jangka panjang. Kualitas yang mutlak perlu bagi keberhasilan seperti cinta, komitmen, dan kesetiaan entah tidak ada atau hanya mengambil peran sekunder di balik motivasi utama untuk membuat jengkel. Orang yang menikah karena ingin membuat jengkel orang tua memandang pasangannya bukan sebagai kekasih,
teman, dan sahabat, melainkan sebagai jalan keluar dari orang tua yang dominan. Itu bukan landasan yang memadai untuk membangun sebuah pernikahan yang bahagia dan berhasil. So, alasan yang tidak sehat pertama teman-teman adalah sengaja membuat jengkel orang tua, dan ini salah. Alasan kedua yang tidak sehat untuk menikah adalah melarikan diri dari rumah yang tidak menyenangkan. Ini serupa dengan alasan tidak sehat yang pertama. Ada orang yang tumbuh di dalam situasi yang tidak menyenangkan atau sulit, dan yang mereka ingin lakukan hanyalah melarikan diri. Mungkin ada aniaya fisik, verbal, atau seksual. Satu atau kedua orang tua mungkin kecanduan alkohol atau narkoba. Kehidupan rumah tangga mungkin berupa daftar panjang kemarahan, teriakan, makian, dan pertengkaran. Apapun alasannya, beberapa orang muda ingin sekali kabur dari rumah. Seringkali melihat pernikahan sebagai jalan keluar. Ini sangat bodoh dan tidak bijaksana. Hasrat untuk melarikan diri dari kehidupan rumah yang tidak menyenangkan bukanlah alasan untuk menikah. Jika Anda hanya harus pergi, maka pergilah dan cari pekerjaan, cari apartemen, dan pindahlah sendiri. Orang yang menikah untuk melarikan diri jarang menemukan apa yang mereka cari. Akhirnya, mereka hanya menukar satu jenis ketidakbahagiaan dengan ketidakbahagiaan lain. Poin yang ketiga yang merupakan alasan yang tidak sehat untuk menikah. Yang ketiga adalah gambar diri yang negatif. Sayangnya, ada orang yang menikah dengan harapan pernikahan ini akan membuat mereka merasa berharga dan memberi makna bagi hidup mereka. Gambar diri mereka begitu rendah sehingga mereka terus memerlukan orang lain untuk meneguhkan nilai diri mereka dan mengatakan kepada mereka bahwa mereka baik-baik saja. Pernikahan yang dimulai atas dasar ini langsung mengalami kesulitan bahkan sebelum mulai berjalan. Pasangan yang memasuki pernikahan dengan gambar diri yang negatif masuk ke dalam hubungan itu hanya sebagai pribadi yang tidak utuh. Jika kedua orang bersangkutan mempunyai masalah gambar diri, mereka benar-benar akan mengalami masa sukar. Pernikahan yang sehat menyatukan dua pribadi yang utuh, bukan dua pribadi yang tidak utuh, yang membentuk suatu kesatuan yang lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Dua orang yang bersatu dan yang yakin akan nilai diri mereka dan nyaman dalam identitas pribadi mereka dapat membangun pernikahan yang bahagia, berhasil, dan bermakna. Pernikahan tidak akan mengatasi masalah gambar diri yang negatif. Pernikahan membesarkan kekurangan dalam karakter kita dan memaparkan konsep diri kita. Ini hanya akan memperburuk keadaan. Kita semua harus menemukan pengertian nilai diri kita sendiri dalam hubungan kita dengan Kristus, dalam identitas kita sebagai anak-anak yang dikasihi Allah dan pewaris kerajaannya. Jiwa-jiwa berharga yang diciptakan menurut gambar Allah, dan untuk merekalah Yesus telah mati. Pengertian yang benar bahwa kita adalah anggota keluarga kerajaan akan mempengaruhi cara kita berpikir, merasa, dan bertindak. Itulah obat bagi gambar diri yang negatif. Nah teman-teman, kita belajar tiga alasan yang tidak sehat dulu. Dari tiga alasan tidak sehat untuk menikah. So, tiga alasan tadi, yang pertama, sengaja membuat jengkel orang tua. Teman-teman, pastikan kamu menikah bukan karena mau buat jengkel orang tua. Kemudian kamu gak akan menikah hanya supaya kamu bisa melarikan diri dari rumah yang tidak menyenangkan. Dan kemudian jangan sampai kamu menikah karena ada gambar diri negatif. Oke? Nah, sisanya 7 yang lainnya kita akan bahas di video selanjutnya. Ya, sampai jumpa.